dan beliau juga selaku pengisi tausiah tarikh Ramadan kita pada malam hari ini yang berbahagia ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang sampai saat ini memberikan kita nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat kesempatan, sehingga kita bisa hadir secara offline di sini beberapa, dan tentunya online ya, yang berada di rumah, baik itu via Facebook, via YouTube ataupun via Zoom. Alhamdulillah kita bisa menghadiri tahlil Ramadan pada kesempatan kali ini. Baik, kita mulai saja acara kita pada malam hari ini dengan melafazkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk keberkahan acara kita pada malam hari ini, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Roy Martin. Kami persilakan. Baik, izin membuka masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddah walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Semoga yang membaca maupun kita yang mendengarkannya menjadi pahala buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan terlebih dahulu kata sambutan yang akan disampaikan oleh
Ketua DPD PKS Kota Palembang, Ustadz Insinyur Haji Baharudin MM. Kepada beliau kami silakan. Izin buka masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Ketua Dewan Etik Daerah PKS Kota Palembang, Ustadz Musiman Sage. Yang kami hormati para ketua-ketua DPC yang hadir. Yang kami hormati kader simpatisan yang mengikuti secara online, para masyarakat di Kota Palembang yang kami hormati. Marilah kita panjatkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang atas berkenannya kita dapat hadir mengikuti secara offline dan online pembukaan rangkaian Ansyiah Ramadan. Semoga acara hari ini akan berkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabat orang istiqomah sampai di zaman. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000. Mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan sukacita, penuh kegembiraan, sebagaimana yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena saya memberi pantun, jangan jalan bersama ke pasar Jumat, jangan lupa membeli pita. Puasa Ramadan mendekat, mari kita sambut dengan sukacita. Satu lagi, makan roti jangan berlari. Kalau lah jatuh kita yang rugi. Bersihkan hati, sucikan diri. Sambut Ramadan sehari lagi. Bapak Ibu hadirin, para kader yang kami hormati, pertama-tama kami dalam kesempatan yang berbahagia ini memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada panitia yang telah luar biasa menyusun sebuah program Ansyiah Ramadan, dan insya Allah ini adalah merupakan bagian panduan dari kita untuk melaksanakan program bukan Ramadan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Dan alhamdulillah banyak kegiatan yang telah disusun secara beruntun, insya Allah akan dilaksanakan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Yang pertama ada kultum setiap sore, dan insya Allah para kader dan simpatisan bisa mengikutinya di setiap sore. Ada kultum dari para ustadz, insya Allah. Yang kedua ada kajian Al-Quran, kajian Al-Quran online pada 17 Ramadan insya Allah. Yang ketiga ada 5 jam 5 juz online dan offline, ini bisa diikuti juga. Kemudian yang keempat ada tebar paket berbuka, jumlahnya 2021 paket se-Kota Palembang insya Allah. Insya Allah diberkahi. Yang kelima bingkisan lebaran untuk Ustadz Ustazah Palembang. Kita memberikan penghargaan terhadap Ustadz Ustazah se-Palembang. Kemudian yang keenam sebagai penutup kita ada halal bihalal ya, di kantor DPD PKS Kota Palembang. Sebagaimana tema kita pada bulan Ramadan 1442 Hijriah, Ramadan bulan kasih sayang dan persaudaraan sebagai wujud dari Islam rahmatan lil alamin. Minimal ada 3 hal penting yang kita bisa petik di sini. Pertama adalah luruskan niat, kuatkan niat kita, kuatkan niat kita untuk melakukan ibadah terbaik di bulan Ramadan ini. Karena ini adalah bulan yang penuh berkah, penuh hikmah. Jadi kita lakukan ibadah terbaik kita, ya. Artinya ibadah kita pada bulan Ramadan ini akan lebih baik dari ibadah bulan Ramadan sebelumnya. Jadi sesuai yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ya.
dalam surat Al-Imran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah SAW. Jadi insya Allah ketika kita dekat dengan Allah, ya, menjalin hubungan dengan Allah, insya Allah wa tusilabillah, insya Allah hati kita akan menjadi tenang, jiwa kita menjadi tenang, insya Allah ruh kita akan bangkit di sana. Karena hikmah Ramadan ini, bagaimana Ramadan ini bisa mencas ruh kita, insya Allah setelah Ramadan kita akan bisa bekerja secara optimal, akan memberikan kebaikan-kebaikan terhadap umat ini. Kemudian yang kedua, momentum Ramadan ini kita berikhtiar semaksimal mungkin, ya. Kita berikhtiar semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan dalam bentuk amal-amal nyata. Ya, di tengah-tengah masyarakat yang sekarang lagi kena COVID-19, itu menjadi sebuah kebutuhan, ya. Kita berikan pelayanan dengan amal-amal nyata, membantu tetangga kita misalnya, ya. Memberikan pertolongan terhadap yang membutuhkan. Kemudian kita semangat berbagi. Jadi bukan hanya kita semangat berbagi, tapi bagaimana kita mengedukasi masyarakat yang sekarang, insya Allah pada bulan Ramadan nanti masyarakat itu semangat keagamaan naik, maka kita edukasi bagaimana mereka bisa berbagi, bagaimana mereka bisa mengetahui atau care untuk menyalurkan zakatnya, infak dan sedekahnya. Jadi ini bisa nanti menjadi dakwah sosial bagi kita, bagaimana kita menjawab kepada orang tidak mampu, bagi berbagi dan seterusnya, sehingga semangat keberagaman semakin meningkat pada bulan-bulan tersebut. Kemudian yang ketiga, Ramadan menjadi momen untuk meningkatkan tali silaturahmi. Ini penting, tali silaturahmi, karena silaturahmi ini membawa berkah. Tali persaudaraan sesama umat Islam, ya, sama keluarga kita, ya. Kemudian ramah, toleran, ya, dan saling mendoakan di antara kita. Ya, saling mendoakan itu penting, apalagi di saat-saat bulan Ramadan. Insya Allah doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan semoga rangkaian program-program yang telah dibuat oleh Badan Pembinaan Umat ini menjadi sebuah keberkahan bagi kita. Ya. Insya Allah ini menjadi sebuah kebaikan, apalagi di bulan Ramadan yang suci, insya Allah. Dan pada saat itulah kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dimudahkan oleh Allah. Semoga kita diridhoi oleh Allah, dan semoga Allah menjaga kesehatan kita, menjaga keamanan kita, dan Allah mengangkat penyakit atau virus corona COVID-19 dari muka bumi Indonesia dan dunia ini. Mungkin demikian. Wallahu a'lam. Wallahu muwaffiq wa thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka rangkaian Ansitoh Ramadan 1440 Hijriah kami buka. Jazakallahu khair Ustaz atas sambutan dan pembukaannya pada kegiatan kita pada tahun ini. Baik, inilah selanjutnya acara yang kita tunggu, yaitu Tahrib Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muslimat SHG. Sebelum itu ini ada pantun nih. Ke pasar Tanggo Buntung membeli bunga, sekalian belanja buat berbuka. Sebentar lagi Ramadan akan tiba. Mohon maaf lahir batin sedulur gala-gala. Baik, tanpa berpanjang lebar, mari kita dengarkan tausiah Tahrib Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muslimat SHG. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala syahrul ramadan syahrul siyam syahrul ramadan alladzi
أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wa ba'du, yang saya hormati Ketua DPD PKS Kota Palembang Bapak Haji Insinyur Baharudin MM, yang saya hormati Ketua-Ketua DPC se-Kota Palembang baik yang offline maupun online, serta saya cintai, saya sayangi orang yang mengagendakan acara ini, yaitu Bapak Irfan Sanjaya SPD sebagai Ketua Bidang Pembinaan Umat, serta Ustaz Muhammad Kamil SPDI, Ketua BPU Kota Palembang, serta bapak-bapak, ibu-ibu simpatisan Partai Keadilan Sejahtera se-Kota Palembang yang saya hormati. Tiada kata yang terindah yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur karena kita tidak memiliki semua yang kita inginkan. Sebab ketika kita memiliki semua yang kita inginkan, apalagi yang kita cari di dunia ini. Bersyukur ketika kita memiliki keterbatasan pengetahuan. Karena itu Allah mengajari kita agar terus belajar dan mencari. Saat kita menjadi orang yang tahu segalanya, pastikan kita menjadi orang-orang yang sombong di muka bumi ini. Bersyukur ketika kita diuji dengan masa-masa sulit. Karena itu Allah ingin mengetahui siapa di antara kita orang yang bersungguh-sungguh dan siapa di antara kita orang-orang yang sabar. Ketika ada satu alasan untuk mengeluh, sesungguhnya ada 1000 alasan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saudara-saudaraku Ketua DPC baik yang offline maupun online, serta bapak-bapak, ibu-ibu simpatisan Partai Keadilan Sejahtera Kota Palembang, termasuk orang yang senantiasa mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian semuanya mengira masuk surga sementara Allah belum mengetahui siapa di antara kalian orang yang bersungguh-sungguh dan siapa di antara kalian orang-orang yang sabar. Bapak Ibu simpatisan Partai Keadilan Sejahtera se-Kota Palembang yang saya hormati, serta adik-adikku pengurus DPC yang saya cintai. Alhamdulillah pada malam hari ini merupakan kebahagiaan tersendiri bagi saya. Saya diminta oleh panitia, oleh Bidang Pembinaan Umat Bapak Muhammad Kamil SPD untuk bersama-sama tazkirah, untuk bersama saling mengingatkan di antara kita terkait dengan akan adanya tamu agung, bulan yang ditunggu-tunggu, yaitu bulan suci Ramadan dengan istilah Tarhib Ramadan. Sukacita dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, saudaraku, ada tamu agung. Apa yang mesti harus kita lakukan? Kalau ada camat yang mau datang ke rumah kita, ada bupati yang mau datang ke rumah kita, tentu kita harus gopoh-gopoh. Bahasa Jawanya mah itulah kira-kira ya. Segera untuk mempersiapkan diri. Dan oleh karenanya saya akan bertanya
kepada saudaraku yang hadir ini, yang ikut offline ini. Madza dunia bidukhuli Ramadan. Apa yang kita siapkan dengan datangnya bulan suci Ramadan ini? Minimal ada 3 yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah i'dadul iman, kesiapan iman kita. Karena sesungguhnya pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi yang diseru ini, yang dikhususkan ini adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempunyai iman. Dan inilah sesungguhnya kesiapan yang sangat fundamental bagi kita semua dalam rangka menerima tamu yang agung itu. Karena ternyata tidak sedikit juga teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita barangkali dengan ungkapan Ramadan lagi, Ramadan lagi. Apa yang terjadi? Merasa terganggu dengan datangnya bulan Ramadan, merasa tidak nyaman dengan datangnya bulan Ramadan. Mengapa? Aktivitasnya tidak maksimal, kerjanya tidak optimal. Kenapa? Karena puasa di bulan Ramadan, sehingga yang terjadi bukan tarhib, tapi targhib. Apa? Membuat takut, membuat ngeri dengan adanya bulan suci Ramadan. Maka bagaimana kemudian kita mampu untuk mempersiapkan itu? Yaitu kesiapan iman. Ini adalah kesiapan yang penting, saudaraku semuanya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita hitung-hitung, kita baca-baca bahwa sesungguhnya pada diri keyakinan kita ini, kalau kita levelkan, itu ada 5 level. Nah, solusi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ini adalah melalui Ramadan ini. Mari bersama-sama kita lihat ya. Nanti ada tingkatan yang paling rendah itu disebut dengan muslim. Kemudian naik 1 tingkat, 1 level mukmin. Naik 1 level lagi apa? Ada yang tahu? Muttaqin. Naik level lagi 1 tingkat muhsin. Kemudian naik 1 level lagi yaitu mukhlis, dan itu adalah tingkatan yang paling tinggi. Nah, Bapak Ibu sekalian, simpatisan Partai Keadilan Sejahtera Sekota Palembang serta para kader, mari kita lihat sejarah ya. Muslim ini kalau kita lihat sejarah adalah para periode Makkah. Periode Makkah, saat-saat Rasulullah SAW di awal dakwahnya. Yang penting Islam. Makanya saat-saat di awal dakwah Rasulullah itu belum ada kewajiban puasa. Belum diperintahkan untuk puasa, diperintahkan untuk sholat, belum diperintahkan untuk zakat, belum diperintahkan untuk haji. Yang penting syahadat saja. Sebagai bentuk apa? Pintu masuknya Islam. Maka tidak sedikit ya, saudaraku semuanya, di sekitar kita ini orang mengakunya Islam, tapi dia tidak sholat. Waktunya puasa tidak puasa, waktunya sholat dia tidak apa? Tidak puasa ya. Apa istilahnya dengan setelah apa? Islam apa? Ya, Islam administrasi. Islam KTP-nya Islam gitu. Maka periode mereka itu adalah periode Makkah. Cukupkah bagi kita sebagai orang yang punya keyakinan dan Islam sejak lahir? Enggak cukup. Maka harus kita naikkan 1 level, yaitu apa? Mukmin. Nah, orang mukmin ini kalau periode dakwahnya adalah periode dakwah Rasulullah saat di Madinah. Maka antum sebagai orang-orang pelajar ya, coba kamu tandai. Bahasa kita ini antum tandai coba. Kalau kita membaca ayat, membaca Al-Quran yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, tandanya ada berapa itu? Ada 2 ya. Apa? Kalau nggak perintah mesti larangan.
Coba nanti Anda baca. Ya ayyuhalladzina amanu, setelah itu kalimatnya apa? Perintah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, perintah. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u, larangan. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafa wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ini pilihan yang ketiga. Jadi perintah, larangan, atau dua-duanya ada. Maksudnya apa? Semuanya, saudaraku semuanya, Bapak Ibu sekalian, maksudnya apa? Maksudnya, kalau kita sudah menyebut diri orang yang beriman atau mukmin tadi, suka tidak suka, senang tidak senang, berarti kita harus apa? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itu kalau mukmin. Kalau kemudian kita sudah menjalankan perintah dan menjauhi larangan dengan baik dan benar, tadi Khalid sudah membacakan ayatnya, surat Al-Baqarah 183 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Coba antum sambil main HP lihat saya. Saya mau nanya dengan antum yang offline ini. Yang online juga boleh nanti jawab. Kalau antum ditanya mengapa puasa? Karena. Itu ingat ya waktu sekolah ya, kalau ditanya mengapa itu jawabnya karena. Mengapa kamu puasa? Karena diperintah. Yang kedua, untuk apa kalian puasa? Ya? Kalau antum baca tadi la'allakum tattaqun, la'alla itu artinya agar atau supaya, la'allakum agar kalian tattaqun. Jadi kalau untuk apa puasa? Agar menjadi orang yang itulah sesungguhnya tujuan puasa kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan kalimat apa tadi? Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ya kan? Orang beriman tadi suka nggak suka, senang nggak senang menjalankan perintah, menjauhi larangan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh siam. Kenapa bukan sholat? Kenapa bukan zakat? Kenapa bukan haji? Karena kalau antum sholat, kalian semua kita sholat itu pacak dijingu, bisa dilihat. Orang zakat juga bisa diketahui, minimal penerima zakat. Orang yang menunaikan haji bisa nggak diketahui? Bisa. Bahkan tidak ada cerita di Indonesia ini orang berangkat haji nggak diketahui. Ya, kemana kamu 40 hari nggak ada, gitu. Tiba-tiba datang saja, nggak mungkin itu. Biasanya sebelum berangkat bahkan ada acara sedekahan, minta doa. Oh, berarti dia melaksanakan haji. Coba kalau puasa siapa yang tahu? Nggak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh ini. Maka puasa ini amalun sirriyun, amal yang sangat rahasia. Nah, kalau antum semuanya, kita semuanya, Bapak Ibu semuanya, sepelempang anget ini pajak mengerjakan puasa dengan baik dan benar, maka Allah angkat derajat kita dari mukmin menjadi muttaqi. Maka itulah tujuan puasa, la'allakum tattaqun. Sesungguhnya kalau kita sadar gelar atau level terendah yang harus kita raih, inilah yang disebut dengan muttaqin tadi. Maka kalau antum setiap Jumat, itu kan salah satu pesan khotibnya adalah pesan takwa, karena takwa ini adalah rukun khutbah. Karena ini sesungguhnya adalah level terendah tadi yang harus kita raih. Kalau kita semuanya, Bapak Ibu, sepelempang anget galau-galau sedunia ini mendapatkan gelar muttaqin itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan. Jaminannya apa? Surga. Antum buka surat Ali Imran 133. Ya, wasari'u ila maghfiratum mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu mu'iddat lil muttaqin. Bukan mu'iddat lil muslimin, bukan pula mu'iddat lil mukminin, tapi mu'iddat lil muttaqin, diperuntukkan, dipersiapkan bagi orang yang bertakwa. Dan inilah sesungguhnya Ramadan yang kita lalui, gitu ya, yang kita kerjakan itu meningkatkan derajat kita ini. Nah, barangkali Bapak Ibu sekalian, saudaraku, belum cukup ya dapat gelar muttaqin, kita naikkan lagi menjadi apa tadi? Muhsin. Apa yang harus kita lakukan? 4 hal syaratnya.
Yang pertama, alladzina yunfikuna fis syarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang infak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dan ini momen, subhanallah, bulan Ramadan adalah bulan kasih sayang. Bulan Ramadan adalah bulan ukhuwah. Bulan Ramadan adalah bulan berbagi bersama anak negeri dengan harta yang kita miliki. Ya, mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik dibandingkan Ramadan yang sudah kita lalui, walaupun masa-masa pandemi. Subhanallah. Kita coba. Alladzina yunfikuna. Subhanallah, kalau tadi kita sudah sama-sama dengarkan ya, ketua DPD kita yang sudah punya program. Programnya apa? Berbagi, ya. Berapa tadi? 2021 bungkus bukaan ya. Subhanallah. Dan ada juga nanti pembagian kiswatul Id. Itu kalau bahasa kita ini apa ya? Bingkisan lebaran para asatid dan ustadzat. Insya Allah mudah-mudahan saya masuk ustadznya. Amin. Ya. Berbagi kasih sayang. Dan ini dalam rangka untuk mewujudkan misi Partai Keadilan Sejahtera. Partai Keadilan, ya, rahmatan lil alamin, ya, rahmatan lil alamin, yang kokoh, ya, dan apa? Terdepan melayani rakyat dan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita coba aja, Pak. Tadi sama-sama kita dengarkan ya, Ustadz saya ini nggak punya duit, ya, nggak punya ini, bagaimana untuk berbagi? Minimal kita bisa menjadi fasilitator. Ada saudara-saudara kita yang memang butuh kasih dan butuh sayang, ya. Ada saudara-saudara kita yang punya kelebihan, maka kita salurkan. Kenapa? Kita ingin meningkatkan derajat kita dari muttaqin menjadi muhsin tadi, maka tidak ada halangan bagi kita untuk infak. Alladzina yunfikuna fis syarra'i wad dharra. Orang yang infak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Maka sering saya sampaikan kepada kita semuanya ya, Bapak Ibu sekalian, simpatisan Partai Keadilan Sejahtera Kota Palembang. Orang infak itu tidak menjadikan kita miskin. Dan orang yang tidak infak juga tidak menjadikan kita kaya. Karena infak itu sebagian yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, mimma razaqna. Sebagian saja. Enggak usah seluruhnya. Jadi kalau sebagian harta yang kita miliki, harta yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian kita infakkan, yakin dan percaya bahwa sesungguhnya dengan sebagian itu tidak menjadikan kita miskin. Kalaupun kita tidak atau menahan dari harta itu, tidak juga menjadikan kita kaya. Dan ini adalah meningkatkan derajat kita tadi. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad dharra. Itu kalau bahasa Jawanya luber. Ya, luber itu ada apa? Ada ember, ada airnya tumpah. Kira-kira tumpahannya jadi seberapa sih dibandingkan dengan di ember tadi? Masih banyaklah di ember. Jadi luber. Ini kaitannya dengan apa namanya? Lebaran nanti ada lebar, ada luber, ada lebur ya. Ada pula nanti itu bahasa-bahasa yang mudah lah untuk wali songo mendakwakan itu, sebenarnya itu ada semuanya dalam Quran. Ya, alladzina yunfikuna bisyarra. Kemudian yang kedua, al-kadhibina al-ghaidh, mampu menahan marah, menahan nafsu tadi. Ya. Ini penting bagi kita semuanya untuk bisa kita laksanakan. Ya. Wal 'afina 'anil nas, memberikan maaf sesama manusia. Nah, makanya kan ada saudara-saudara kita nih sebelum datangnya Ramadan ya, saya minta maaf supaya puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah menutup dengan kalimat wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, simpatisan Partai Keadilan Sejahtera Kota Palembang serta para pengurus dan para kader, itu tiga hal tadi Allah menutup dengan kalimat wallahu yuhibbul muhsinin. Ini bisa nggak dikerjakan oleh orang lain? Bisa. Agama lain? Bisa. Kenapa? Semuanya ini norma, hubungan sesama manusia semuanya. Infak, menahan marah, ya, minta maaf. Nah, yang keempat ini yang hanya bisa kita lakukan
Apa itu? Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang apabila melakukan keji, ya kan? Aw zalamu anfusahum, atau zalim terhadap diri mereka sendiri. Zalim. Pernah nggak antum berbuat zalim? Coba saya tanya kepada antum semuanya. Pernah nggak antum semuanya mencuri? Jujur. Waktu kecil saat nyuri jambu tetangga. Pernah berarti kan ya? Sama pengalaman ini. Tapi mencurinya bukan untuk kekayaan, karena kelaparan ya. Kemudian jambu tetangga tadi memang menggiurkan ya. Nasi tetangga juga indah, ya sudah. Kita ambil kan gitu. Nyuri dolim. Pernah kita lakukan. Belum tahu dalilnya. Belum tahu dalilnya ya. Cuman walaupun belum tahu dalilnya, namanya nyuri itu tetap ya. Tapi itu biasa di kampung-kampung, ya, kebiasaan yang nggak benar tapi menjadi sesuatu yang yang biasa, gitu ya. Biasalah. Kadang-kadang yang punya juga mengikhlaskan juga, namanya anak kecil. Nah, pernah dolim. Maka ketika itu kita lakukan apa kan ya? Zakarullah. Ya, ingat Allah lalu minta ampun. Fastaghfaru lidzunubihim. Nah, 4 hal ini yang bisa kita lakukan. Maka penting wafilah untuk iqdadul iman, dari kesiapan iman kita dalam rangka untuk menghadapi bulan Ramadan. 1. Yang kedua, iqdadul ilmi, kesiapan ilmu kita. Penting, sering kita membacakan ada istilah fikih Ramadan, ya enggak? Maka wajar kalau seandainya Rasulullah mengatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atsy. Banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa kecuali lapar dan haus. Kenapa itu bisa terjadi? Kalau cuma dapat lapar dan haus saja? Iya. Dia puasanya yang penting tidak makan, yang penting tidak minum, yang penting tidak batal puasanya. Tapi dia tidak menjaga matanya, tidak menjaga telinganya, tidak menjaga mulutnya. Ucapan kasar, ucapan dusta, ucapan bohong yang mestinya harus kita jauhi, tapi tetap saja karena itu merupakan kebiasaan yang kita lakukan dalam keseharian kita. Maka Rasulullah mewanti-wanti 1400 tahun yang silam. Banyak orang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala. Maka sebutannya Bapak Ibu sekalian, simpatisan Partai Keadilan Sejahtera Seputar Palembang, ya ada istilah sebutan apa? Syahrul Ramadan, ini bulan yang paling banyak sebutannya. Syahrul Ramadan, Syahrul Syam, Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Ya, ini ilmu. Maka ketika kita menyebut Syahrul Ramadan, Syahrul Quran, maka kita baca Quran itu. Setelah kita baca, kita apain? Kita pahami. Sudah kita pahami, kita apain? Kita tadaburi. Sudah kita tadaburi, kita apain? Kita amalkan. Tidak cukup saja kemudian kita membaca Al-Quran. Sering kita membaca Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan Ramadan di mana dalamnya diturunkan Al-Quran. Ini terjadi ikhtilafnya. Coba antum yang terdidik ini. Kalau antum baca, antum ditanya Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Kemudian kita peringati apa istilah nuzulul. Kapan Al-Quran diturunkan? Kok lupa saya? Tanggal 17. Yakin? Yakin? Insya Allah. Kalau saya tanya berikutnya, kira-kira bisa jawab nggak? Yang datang ya, yang nggak datang yang online dengerin ya. Coba antum baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya telah aku turunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Apakah benar Lailatul Qadar diturun pada tanggal 17 Ramadan? Rasa-rasanya jarang ya ada ustaz ngomong ya Lailatul Qadar turun ya tanggal 17 Ramadan. Tadi sudah dibaca ayatnya ya, bahwa bulan Ramadan ini ada kelebihan, ada fadilah yang kebaikannya lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, sebagaimana dikaitkan dengan ayat tadi, antum pernah baca enggak? Kita selama ini enggak pernah bertanya apa betul Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan. Sementara juga kita mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini qad ini ya. Quran itu qad bukan toni.
Bukan sangkaan, ini dalil yang pasti bahwa sesungguhnya Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu turun, yang kuat hadisnya malam 27. Yang kuat. Kemudian ada yang mengatakan malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Ada yang mengatakan 10 hari yang terakhir. Nah kalau 10 hari yang terakhir kita ambillah yang umum 10 hari yang terakhir lah. Mau malam 21, 22, 23 dan seterusnya kita nggak tahu. Pokoknya malam Lailatul Qadar. Ngapa kita peringati tanggal 17 Ramadan? Nggak pernah nanya tuh. Pokoknya saya itulah Ustaz, pokoknya tanggal 17 Ramadan itulah. Nah, Kalender. ya. Baik, saya ingin ngasih pencerahan saja mengingatkan untuk kita semuanya sebagai khazanah ilmiah kita. Maka tadi saya katakan apa? I'dadul ilmi, kesiapan ilmu kita agar puasa kita ini punya makna. Sementara Ramadan punya sebutan banyak nama. Di antaranya adalah syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Antum cek nanti surat Al-Anfal, ya, masuk juz yang ke-10. Itu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di situ disebutkan masalah wa'lamu annama ghanimtum bi syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasulihi wa lidil qurba wal yatama wal masakin wa bin sabil in kuntum amantum billah. Jika kalian semuanya beriman kepada Allah, wa ma anzalna ala abdina, dan kalian beriman kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaumal furqan, yaumal taqal jama'an, hari di mana sebagai pembeda antara hak dan batil, hari di mana ketemunya dua pasukan, hari di mana disebut dengan perang Badar. Dan perang Badar itulah terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Ini sesungguhnya para ahli mengambil kesimpulan, oh kalau begitu Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, bukan tanggal. Lah, Al-Quran yang turun itu gimana? Menurut Ibnu Abbas, anzalallahu jumlatan wahidatan min lauhil mahfuz ila sama'id dunya summa nazala minas sama'i ilal ardi. Nah, itu ya. Jadi yang disebutkan dengan surah Al-Qadar itu adalah Al-Quran yang turun dari lauhul mahfuz ke langit, jumlatan wahidatan, sekaligus jumlahnya. Ya. 30 juz, 114 surat, berapa ayat? 6.236 ayat. Itu turun dari mana? Dari langit ke bumi. Kapan turunnya? Menurut ahli tafsir pada saat perang Badar. Nah, itu ya, terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Itulah yang kita peringati. Maka i'dadul ilmi, kesiapan ilmu kita dalam rangka menghadapi Ramadan ini. Ya. Itu yang kedua, ya, kesiapan ilmu kita. Sehingga apa? Ramadan kita punya makna, Ramadan kita punya arti. Jangan sampai kemudian kita ini bertahun-tahun mengikuti Ramadan, kita terjebak dengan rutinitas. Tidak ada peningkatan ilmu kita. Tidak ada pemahaman kita terhadap Quran. Apalagi punya keinginan untuk menghatamkan Al-Quran. Maka menurut Ibnu Qayyim tadi mengatakan Quran itu dibaca, Quran itu dipahami, Quran itu ditadaburi, Quran itu diamalkan. Nah inilah barangkali ya kesiapan ilmu yang mesti harus kita pahami. Bapak Ibu yang saya hormati, simpatisan Partai Keadilan Sejahtera se-Palembang, itu kesiapan kita yang harus kita adakan pada diri kita dalam rangka untuk tarhib Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah i'dadul baramij, kesiapan agenda kita. Antum ditanya, kader-kader PKS, kamu Ramadan ini apa? Nak puasa, Ustaz. Terus apa lagi? Nak tarawih, Ustaz. Itu standar orang umum. Ya,
standar orang pada umumnya. Jadi kalau antum puasa di bulan Ramadan, puasa tarawih, itu bukan kewajiban, bukan keajaiban, bukan sesuatu yang luar biasa. Paham ya antum ya? Nah kalau begitu antum punya agenda. Apa agenda antum? Saat Ramadan ini saya akan berusaha menghatamkan baca Quran berapa kali? 3. Lagi nanti Pak Ketua ya. Pak Kader ini ya. 3 itu bukan mulia, bukan. Ya, bukan sesuatu yang aneh, belum. Ya, Imam Syafi'i itu 2 kali khatam sehari. Imam Ghazali itu khatam sekali sehari. Kita punya target menghatamkan Quran berapa kali? 2 kali ya. 2 kali Ustaz, saya masih muda, masih sibuk, masih nak ngurus anak ya, anak kandung, anak mertua. Ya, kesibukan sehingga waktu itu silahkan saja. Yang pasti kita punya target. Kita tingkatkan. Tahun kemarin khatam sekali, tahun ini khatam 2 kali. Alhamdulillah. Ya, tahun kemarin ya, khatam 2 kali, tahun ini khatam 3 kali. Satu targetnya, khatam Al-Quran. Kemudian target yang kedua apa? Saya tiap malam makan qiyamul lail Ustaz. Tahajud maksudnya. Ya. Kalau tarawih itu termasuk qiyamul lail ya, salat malam yang dikerjakan sebelum tidur. Nah kalau tahajud itu ya, sebagaimana yang kita dengar ya, salat malam yang dilakukan setelah kita tidur, salat tahajud. Maka Allah gambarkan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, dan dari sebagian malam maka bertahajudlah. Untuk apa? Mendapatkan gelar MM, maqamam mahmudah. Bukan mahmudanya saja, tapi makomnya, kedudukan yang sangat terpuji. Dan itu gelar yang Allah berikan kepada kita. Bukan sekedar akademisi sebuah perguruan tinggi memberikan gelar MM, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat, yang langsung memberikan gelar itu. Gelar apa dua nah, ini maju mundur. Bukan makan-makan. Ya, Allah sekaligus yang memberikan itu. Maka bagaimana kemudian kita punya target? Ya. Mungkin kalau yang DPCT 2 atau yang DPD itu tiap malam dapat itu doa dari saya. Saya doakan mudah-mudahan tiap malam, kadang jam 2, kadang jam 3. Ya Pak Bar, subhanallah. Saya ingin mencoba itu. Ya. Yang Palembang juga ada, yang Palembang. DPD. Nah itu ada Pak Dewan kita ini ya. Mungkin kalau baca, tapi bacanya udah jam 10 saat, jadi nggak bisa ngomong. Target kita, ya. Nah ini terjadi perbedaan fikih, wafilah. Jadi jangan sampai nanti ribut terkait masalah fikih ya. Yang penting bagaimana kemudian kita mengamalkannya ya. Kan terjadi perbedaan. Ustaz kita ini kan sholat tarawih, sudah sholat tarawih kemudian kita sholat witir. Sholat witir itu kan sholat penutup malam, madai kita nak bangun lagi misalnya kan. Itu terjadi di tempat kita ini. Ya kita sederhana aja lah ya. Kalau memang bagi orang-orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya sholat witir sholat penutup malam, maka selesai sholat tarawih tidak usah witir. Kita nggak nak bangun malam nak nutup dengan witir. Bagi orang yang punya keyakinan itu, ya. Bagi keyakinan orang yang nggak apa-apa, ya silakan aja ikut sholat tarawih, kemudian ditutup dengan witir. Malam kaki nggak usah sholat witir, tapi sholat. Dan itu terjadi pada sahabat Rasulullah. Pernah suatu ketika Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kapan kamu sholat witir? Apa kata Abu Bakar? Saya sholat witir selesai sholat isya. Bagus atas kehati-hatian kamu, dan itu yang saya ikuti. Setiap sholat selesai sholat sunat, saya senantiasa sholat witir. Bagus atas kehati-hatian kamu.
Kemudian dia nanya Umar, wahai Umar, kapan kamu sholat witir? Kata Umar, saya sholat witir selesai sholat tahajud. Bagus, mudah-mudahan istiqomah. Dua-duanya nggak ada yang disalahkan Rasulullah. Sementara kita ngerti dalil idah, sholat idah ribut. Ini yang repot itu. Sudah yang punya keyakinan aliran Umar, nah silakan. Yang aliran Abu Bakar, silakan. Yang penting jangan tidak sholat. Itu yang penting. Ini ribut aja masalah-masalah fikih khilafiyah. Itu ya. Jadi kita punya target bahwa sesungguhnya ya Allah ya Tuhan, berilah aku kekuatan, berilah aku kesanggupan untuk melaksanakan qiyamul lail tiap malam sejak Ramadan ini dan seterusnya. Nah, gitu. Kayak aku masih muda, Ustaz, banyak gangguan. Anak bangun nangis minta susu ya. Sudah anaknya bangun, anak mertua pula bangun misalnya. Bagi kami ya insyaallah ya, insyaallah terjaga. Mari bersama-sama. Kalaupun tidak bisa tiap malam, seminggu 7 kali tidak apa-apa. Namanya juga kebaikan. Itu coba ya. Target kita, barnamej kita. Ya. Jangan sampai kemudian kita ini terjebak dengan rutinitas. Yang penting Ramadan ini puasa, sholat tarawih, puasa, sholat tarawih. Nggak punya agenda, nggak punya target. Bagaimana kemudian kita punya Ramadan yang punya makna, yang punya arti, sementara kita tidak meningkat? Bagaimana kemudian target la'allakum tattaqun, menjadi orang muttaqin, menjadi muhsin tercapai kemudian kalau seandainya tidak kita tambah amal-amal kita? Maka wajar kemudian kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Coba antum cari wahtisaban itu artinya apa? Penuh perhitungan. Penuh perhitungan itu dengan ilmu, dengan agenda, bukan puasa saja. Yang penting puasa, nggak makan, nggak minum, kaget maghrib buka bareng-bareng, kaget sahur kemudian bareng, enggak, bukan itu. Tapi target kita isi gitu ya. Coba antum bayangkan, tidurnya orang puasa aja ibadah. Tidurnya ya. Apalagi kemudian kita melaksanakan aktivitas yang lain. Artinya apa? Subhanallah. Maka Allah katakan dalam hadis kutsinya, anahuli. Puasa itu untukku. Wa ana ajzibi. Dan aku sendiri nantinya akan menjawab pahalanya. Sakit rahasia pahalanya tadi. Maka bagaimana kemudian kita wahtisabannya? Kita punya perhitungan, kita punya ilmu selain daripada iman tadi. Kita isi dengan kegiatan-kegiatan. Target Quran, target qiyamul lail. Berapa kali kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kita pernah zalim, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin antum pernah dengar ceritanya Nabi Yunus. Ya. Nabi Yunus itu meninggalkan kaumnya karena dia tidak sabar, zalim dia. Baru saja berdakwah, kemudian kaumnya menolak, kemudian dia tinggalkan. Sudah tinggalkan dia tepi laut, ikut kapal yang sudah banyak orang. Apa yang terjadi? Kapalnya oleng. Ya. Bagaimana cara menyelamatkan? Tidak ada cara menyelamatkan kecuali harus mengurangi penumpangnya. Dan tidak mungkin penumpang ini ditunjuk, diundi, keluar nama Bahar. Oh jangan, dia ini ketua kita kehilangan ketua kalau dia jangan nyemplung. Ya enggak? Undi lagi, keluar nama Pak Bahar. Oh jangan weh, 2 kali ini enggak adil. Sekali lagi, 3 kali, keluar nama Pak Bahar. Suka nggak suka, seneng nggak seneng, rela nggak rela, Pak Bahar harus nyemplung. Begitu Nabi Yunus kita. Suka nggak suka, Nabi Yunus harus nyemplung. Karena sudah diundi 3 kali, keluar nama dia. Ini kan? Kemudian diselamatkan oleh Allah dimakan oleh ikan. Maka disebutkan dalam surat As-Saffat itu, falaula annahu kana minal musabbihin lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau sekiranya Nabi Yunus itu tidak termasuk orang-orang yang musabbihin, bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lala bisa fi batnihi, nescaya ia ada dalam perut ikan itu ila yaumi yub'atsun, sampai dengan hari kiamat. Maka dia berdoa bertakbir. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka
inni kuntu minal zalimin. Berapa kali antum ucap itu? Ya? Coba antum punya target Ramadan ini. Ya? Antum punya target Ramadan ini. Saya beristighfar, saya ucapkan la ilaha illa anta dalam rangka aku memang pernah dolim. Mungkin dolim kepada ibu kita, dolim kepada orang tua kita. Beruntung antum semuanya yang masih punya orang tua, masih bisa minta maaf, masih bisa minta ampun kepada orang tua kita. Bagi kami-kami yang sudah tidak ada lagi jalan kecuali kita beristighfar, astagfirullahaladzim wa li walidayya wa li jami'il mu'minina wa atubu ilaih. Apalagi pandemi ini ya, upaya sebagai manusia sudah kita lakukan. Kata Pak pemerintah kita ada 3M ya. Apa? Memakai masker, ya, mencuci tangan, menjaga jarak. Cuman kalau Pak Bahar kampanyenya bukan begitu. P, pakai sabun saat cuci tangan. K, kenakan masker. S, selalu menjaga jarak. Karena dia mau PKS. Ya Bapak Ibu sekalian, simpatisan Partai Keadilan Sejahtera Sekolah Palembang, itulah sesungguhnya agenda kita di Ramadan ini. Ya, barnabet kita. Kita punya target misalnya, kita ingin memberikan makan kepada saudara kita karena bulan Ramadan itu seharus sedekah. Sebaik-baik sedekah itu di bulan Ramadan, sebanyak-banyak sedekah itu di bulan Ramadan, bukan berarti di luar bulan Ramadan tidak boleh. Boleh. Cuman di bulan Ramadan akan dilibatkan. Bahkan sampai hadis mengatakan kalau antum memberikan buka kepada orang yang berpuasa, ya, maka engkau mendapatkan pahala puasa sebagaimana orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Coba kaki hari Selasa aku, jauh 30 orang berbuka puasa, selesai sudah. Sebulan dapat pahala, tidak usah puasa. Bukan begitu. Ya. Lemah niat, kalau boleh main itu sudah selesai sehari itu kita puasa, nunjuk makan, berbuka, puasa. Kita kumpulkan aja kader-kader PKS, yakinlah kalau segala. Nah, nih puasa, buka kita. Selesai sudah 30 hari. Lanjut tak puasa. Bukan, lemah niat kalau boleh. Sampai segitunya kemudian Rasulullah memberikan busra, memberikan kabar gembira. Sampai kemudian Rasulullah mengatakan kepada Masih, ya Rasulullah aku gak bisa berikan makan itu. Bagaimana? Ya, walau tamer, walaupun korma, iya. Aku gak punya korma ya Rasulullah. Bagaimana kalau seteguk air? Iya sama. Segitunya Rasulullah memberikan busra. Segitunya Rasulullah memberikan kabar gembira. Kalaupun kita nggak bisa nganjuk makan kenyang, berilah korma. Kalau nggak bisa susu segelas, kalau nggak bisa air putih saja. Segitunya gitu ya. Cuman kalau kita kan mana putih banyak mas, kira-kira begitu. Maksudnya apa itu? Sakitnya bagi orang-orang yang betul nggak punya tadi diperbolehkan untuk memberikan walau hanya sedikit. Itu agenda kita. Ya, kita tingkatkan. Apalagi banyak istighfar, baca sholawat. Berapa kali kita sholat kepada Nabi? Kita mengatakan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, aksiru alaihi salam. Perbanyaklah olehku untuk membaca sholawat. Ya, faman fa'ala dzalika kuntu lahu syahidan wa syafi'an. Siapa yang banyak membaca sholawat maka aku akan menjadi saksi, kata Rasulullah, dan memberi syafaat di mana tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kecuali syafaat Rasulullah SAW. Saya buat ilustrasi ya terkait dengan ini. Saya pernah ditanya, Ustaz, orang Kristen itu punya Yesus Ustaz sebagai penolong. Ngapalah kita ini punya Nabi kok minta doa? Ya? Nah ilustrasinya seperti ini. Ini gelas yang sudah penuh dengan air. Antum kemudian diminta untuk menuangkan air ini ke dalam gelas. Ini air. Tuangkan air ini misalnya. Kalau antum tuangkan 1 sendok, seberapa banyak tumpahnya? Sesendok. Kalau antum menuangkan air ke dalam gelas ini 1 gelas, seberapa banyak tumpahnya? Segelas. Antum tidak menuangkan air ke dalam gelas ini, sesungguhnya gelas ini sudah penuh dengan air. Artinya apa? Antum menuangkan atau tidak menuangkan air ke dalam gelas ini, sesungguhnya gelas ini sudah penuh dengan air. Ini ilustrasi. Artinya apa?
antum membaca salawat atau tidak membaca salawat, maka sesungguhnya tidak menguntungkan dan tidak juga merugikan pada diri Rasulullah. Karena Rasulullah sudah dijamin masuk surga oleh Allah. Kalau antum membaca salawat sekali, maka antum ada balikan salawat itu juga sekali. Semakin banyak antum membaca salawat, maka sesungguhnya antum semakin banyak peluang untuk mendapatkan syafaat. Masuk gak logika kita ini masuk? Coba. Jangan sampai nanti saat Rasulullah manggil, aina ummati, aina ummati, mana umatku, mana umatku. Ya, antum duduk di sudut, tidak kenal Rasul, juga tidak dikenali oleh Rasulullah, gara-gara antum tak pernah baca. Rugi gak kita? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ini puasa Ramadan. Itu barnamij kita. Coba antum baca, buka kitab ini. Allah memerintahkan kita untuk sholat. Allah memerintahkan kita untuk puasa. Allah memerintahkan kita untuk zakat. Ada enggak Allah sholat? Adakah Allah zakat? Adakah Allah puasa? Enggak kita dapat. Tapi Allah memerintahkan kita untuk sholawat. Tapi Allah juga sholat. Ini dasarnya sholat. Maka ayat itu innallaha wa malaikatahu yusholluna ya ayyuhalladzina amanu, kemudian shollu alaihi wasallimu, salawatlah kepadanya dan ucapkanlah salam. Allah sudah mendahului dulu. Allah sudah sholawat dulu, malaikat sudah sholawat. Cuman jangan sama sholawat kita dengan sholawatnya Allah, itu tidak. Ya, kalau Allah bersolawat itu artinya memberikan kasih sayang. Nanti baca juga nanti ya dalam surat Al-Baqarah itu kan. Setelah walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Terus alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Subhanallah, mahal ini ilmu ini. Ya, Allah bersolawat, dua ayat ini. Ya, Allah salawat memberikan kasih sayang. Ya, kemudian Allah minta kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kita diperintahkan untuk apa? Salawat. Diperintahkan juga untuk mengucapkan salam. Wasallimu taslima, ucapkan salam kedamaian. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Pernah nggak antum mengucapkan salawat kepada Nabi? Halo, Bapak Ibu, ya, orang Palembang Ahad nih, pernah nggak mengucapkan salawat kepada Nabi? Kapan? Waktu sholat. Ya, ketika Rasulullah mengucapkan salam kepada Allah, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah, baru kita mengucapkan assalamu alaikum. Ya, semoga selamat untukmu wahai Nabi dan kasih sayang serta keberkahan. Coba setelah Allah memuji Rasulullah mendapatkan kasih sayang tadi, apa kata Rasulullah? Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Semoga selamat bagi kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Subhanallah. Jadi kalau antum itu soleh, senantiasa didoakan oleh siapa? Oleh siapapun saudara kita yang seagama dan seakidah kita ini setiap kali sholat. Coba aku merenung itu. Kalau waktu itu Rasulullah mengucapnya begini, assalamu alaina wa ala ahlihi wa dzurriyyatihi. Tidak masuk mas sampean. Sampean bukan cucu Rasul. Ya? Tidak ada jaminan. Tapi Rasul mengatakan apa? Min ibadillahis, hamba-hamba Allah yang saleh. Subhanallah.
doa yang sangat indah. Nah kemudian sudah didoakan seperti apa? Tidak galak baca sholawat kalian. Seberapa banyak kemudian kita baca sholawat itu? Kata Rasulullah, aksiru, banyaklah baca sholawat. Bahkan ada hadis mengatakan kalian membaca sholawat sekali, Allah baca sholawat 10 kali. Kemudian bagaimana kemudian tidak punya target di bulan Ramadan? Oh kalau begitu Ustaz, saya akan banyak sholawat Ramadan. Mudah-mudahan aku bagi ya diakui sebagai umat. Saat Rasul mengatakan aina umati, langsung kita kenal dengan Rasulullah. Rasulullah kenal dengan kita. Kenapa? Karena sering ucap sholawat. Subhanallah. Baca sholawat, istighfar. Apalagi? Nah ini yang sering ditinggalkan ya. Maksurun. Kita punya masjid. Berat Ustaz. Tidak berat juga kalau sudah biasa. Ya. Sugro atau kubro? Ya kubro dong. Jangan sugro ya. Yang agak banyak dikit lah. Itu kan sama wae, yang bedakan cuma ayatnya wae kan antara kubro dengan sugro. Doanya sama itu. Qurannya aja yang membedakan, beda dikit. Ya, kalau nggak baca pagi, petang. Syukur-syukur baca pagi dan petang. Ramadan punya target. Sehingga apa? 1 bulan ditarbiyah oleh Allah SWT ini akan menjadi kebiasaan bagi kita untuk kehidupan berikutnya di bulan-bulan setelah Ramadan. Maka kemudian itulah wafilah Bapak Ibu sekalian, kita masuk lebaran tadi, lebar betul. Maka kita baca dalam hadis itu apa? Ramadan itu dibagi menjadi 3 ya. Awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu aidkun minan nar. Ya, awalnya kasih sayang, keduanya maghfirah ampunan, yang ketiganya aidkun minan nar, diharamkannya ya atau dibebaskannya masuk ke dalam neraka. Bagi siapa? Bagi orang yang puasanya karena iman, bagi orang yang puasanya karena ilmu, bagi puasanya punya target. Ya, mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik dibandingkan dengan Ramadan sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, kader simpatisan Partai Keadilan Sejahtera serta Bapak Ibu sepaling banget, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa di Ramadan ini bisa maksimal insya Allah ya, bisa optimal insya Allah. Mari bersama-sama kita berbagi ya untuk menyisihkan sebagian harta kita ya, membantu saudara kita, teman kita dalam rangka untuk rahmatan lil alamin. Bahwa sesungguhnya kita ini punya saudara, kita ini punya teman, kita ini punya tetangga. Mudah-mudahan kita bisa berbagi dalam rangka untuk menerapkan apa yang dipesankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira begitu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau tadi Pak Ketua ada pantun, ceknya ada juga nih. Ya. Mudah-mudahan sikok wae lah ya. Ada anak bermain bambu, bambu dipotong jadi 8. Bulan Ramadan di ambang pintu, khilaf dan salah mohon dimaafkan. Saya kira begitu Bapak sekalian. Ya, ini adat orang Palembang ini kalau nggak ada pantun tidak sempurna. Nah, itu belum orang Palembang gitu. Baik, saya kira saya cukupkan. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamu ala warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalilika karim wa antus walik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma yassir umurana wa yassir umura ummahatina wa yassir umura abaina wa yassir umura jadduna wa yassir umura jaddatuna wa yassir umura jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afa'in hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah tadi tarhib kita pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Musliman tadi insya Allah menjadi bekal kita untuk menjalani ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bertakwa kepada Allah, menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun. Balik kondangan mampir ke Sungai Musi, makan kelempang pas tengah hari. Demikianlah materi tahrib malam ini. Semoga Allah meridai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, sekelumnya atas partisipasinya pada malam hari. Panas. Alhamdulillah. Kalau nanya gue, tuh. Tadi kan disampaikan banyak target pribadi, maksudnya ke dalam. Kalau yang sifatnya Sudah. Kita rekam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Musliman Sarjana Agama, Ketua Dewan Etik Daerah Kota Palembang, Partai Keadilan Sejahtera. Marhaban ya Ramadan 1442 Hijriah, bulan suci yang dinanti. Saatnya untuk berbagi dari apa yang kita miliki kepada sesama anak negeri. Semoga Ramadan ini lebih berarti dari Ramadan yang sudah kita lalui, walau masa-masa pandemi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Musliman Sarjana Agama, Ketua Dewan Etik Daerah Kota Palembang, Partai Keadilan Sejahtera. Marhaban ya Ramadan 1442 Hijriah, bulan suci yang dinanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Musliman Sarjana Agama, Ketua Dewan Etik Daerah Kota Palembang, Partai Keadilan Sejahtera. Marhaban ya Ramadan 1442 Hijriah, bulan suci yang dinanti. Saatnya untuk berbagi dari apa yang kita miliki kepada sesama anak negeri. Semoga Ramadan ini lebih berarti dari Ramadan yang sudah kita lalui, walau masa-masa pandemi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.